dan Bapak, dalam video ini kita akan membahas mengenai paradigma berpikir atau pola pikir apa yang harus dimiliki saat menjalankan percakapan berbasis coaching dan prinsip-prinsip coaching. Mari kita mulai dengan 3 prinsip coaching yang harus diingat saat melakukan percakapan coaching menurut International Coaching Federation, yaitu pertama, saat melakukan percakapan coaching, maka ibu dan bapak berperan sebagai mitra, bukan atasan atau bawahan bagi orang yang diajak berdiskusi. Sebagai mitra, maka proses diskusi bersifat rahasia. Informasi yang disampaikan rekan pendidik cukup diketahui oleh ibu dan bapak. Ini akan menciptakan rasa percaya. Mulailah dengan mempersilahkan rekan pendidik yang diajak berbicara untuk menyebutkan tujuan mereka dari percakapan yang akan terjadi. Kedua, lakukanlah percakapan coaching yang bersifat 2 arah. Ini berarti ibu dan bapak tidak memberikan solusi atau menasehati, karena percakapan fokus pada proses penggalian dan pemetaan situasi yang terjadi pada rekan pendidik. Apabila prinsip kemitraan dan percakapan 2 arah sudah terjadi, maka memudahkan proses untuk menjalankan prinsip ketiga, yaitu memaksimalkan potensi dari rekan pendidik atau orang yang di-coaching. Memaksimalkan potensi ini ditandai dengan adanya kesimpulan dan rencana tindakan yang diucapkan oleh rekan pendidik atau orang yang di-coaching di setiap akhir percakapan. Kepala satuan pendidikan tidak memberikan kesimpulan atau memberikan rencana tindakan. Ketiga prinsip tadi akan lebih mudah dijalankan apabila seseorang mempunyai pola pikir yang berfokus kepada pencapaian tujuan percakapan coaching. Berikut ini pola pikir atau mindset yang harus dimiliki saat menjalani sesi coaching. Ibu dan bapak, saat menjalani percakapan, maka seseorang harus mempunyai cara berpikir yang dapat menggali potensi rekan pendidik. Ada 4 pola pikir coaching dari International Coaching Federation yang akan dibahas, yaitu 1. Fokus pada coach atau rekan pendidik. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pola pikir pertama adalah fokus perhatian pada orang dan bukan pada topik diskusi yang dibawa oleh coach, dalam hal ini rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya. Proses penggalian berfokus pada menggali lebih dalam kepada cara berpikir dan perasaan rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya yang sedang diajak diskusi. Percakapan tidak membahas pikiran dan perasaan orang lain. Pola pikir kedua yang harus dimiliki saat menjalani percakapan adalah bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Ibu dan bapak wajib terbuka dengan segala pikiran atau perasaan rekan pendidik yang kemungkinan berbeda dengan pikiran dan perasaan ibu dan bapak. Hilangkan penilaian, pelabelan, analisis baik atau buruk, analisis benar atau salah terhadap pemikiran rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya yang sedang diajak bercakap-cakap. Pola pikir ini akan mempermudah bersikap netral tanpa merasa emosi dan dapat bersikap tenang saat mendengarkan pemaparan rekan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dan menerima pemikiran dan perasaan yang berbeda dari diri sendiri. Pola pikir berikutnya adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Pola pikir ini akan lebih mudah didapatkan apabila ibu dan bapak hadir utuh. Kompetensi wajib yang akan ibu dan bapak latih nanti di video berikutnya. Dengan hadir utuh, ibu dan bapak akan menyadari perubahan-perubahan perasaan,
emosi, dan energi yang muncul selama proses percakapan dan tidak terpengaruh oleh perasaan, emosi, dan energi yang timbul dari lawan bicara. Ibu bapak pun dapat tetap menjaga alur pembicaraan untuk fokus pada mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila ibu dan bapak sudah dapat fokus kepada rekan pendidik atau coachee, bersikap terbuka dan menjaga perasaan tetap netral, maka lebih mudah untuk mempunyai pola pikir yang terakhir, yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan untuk mencapai tujuan sang coachee. Peluang baru yang dimaksudkan adalah peluang melihat alternatif dan fokus kepada masa depan dan bukan fokus kepada masa lalu atau saat ini. Karena coaching dimaksudkan untuk membawa seseorang mencapai tujuan di masa depan. 4 pola pikir coaching yang dibangun dan dilatih terus-menerus akan membuat paradigma berpikir coaching juga tertanam di dalam budaya sekolah. Demikian Ibu dan Bapak penjelasan mengenai prinsip-prinsip coaching dan pola pikir coaching yang akan berdampak sangat besar untuk memberdayakan pelaksana proses pendidikan di satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video. Semoga dapat memudahkan peran Ibu dan Bapak sebagai pamong ke seluruh warga sekolah.